Jangan pernah bermain api dengan Jokowi. Video ini akan menjawab satu persatu di balik semua kemunafikan, cacian, serta hinaan dari para pelacur politik dan barisan sakit hati kepada mantan Presiden Bapak Jokowi. Bukan sekedar kritik, tapi ini soal luka pribadi yang dipoles seolah menjadi suara rakyat. Perlu kalian tahu, barisan suara rakyat tidak pernah melacurkan diri. Suara rakyat tidak pernah mewakilkan suaranya pada sekelompok pelacur politik. Tidak pernah. Kalau kamu masih ikut-ikutan menghina tanpa data, siap-siap saja. Video ini akan memberitahu kalian bahwa kami relawan Jokowi tidak akan pernah diam. Video ini adalah tamparan logika pertama yang kami layangkan buat kalian, para pelacur politik. Kritik itu sehat, tapi mentertawakan kerja keras seorang Jokowi demi ego pribadi, itu adalah racun bagi bangsa. Di negeri yang katanya demokratis ini, mendadak muncul tren baru, olok-olok Presiden Jokowi, ijazah Pak Jokowi palsu, adili Jokowi, dan lain-lain. Itu semua bukan kritik, itu hinaan, ejekan, fitnah keji yang dikemas seolah-olah sebagai bentuk kebebasan berpikir. Ya, itulah kebebasan berpikir dari para pelacur politik kepada seorang mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Apa yang dilakukan oleh para pelacur politik ini, ibarat mereka itu baru dapat bookingan, tapi nggak jadi dipakai karena barangnya sudah rusak dan berbau. Dan mereka memarahi tukang sate di ujung gang karena asapnya bikin perih mata. Mengapa Jokowi jadi sasaran? Karena Jokowi bekerja. Jokowi nggak ikut konser opini. Jokowi bangun jalan dari Aceh hingga Papua. Jokowi bangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Jokowi sanggup berdiri di depan rakyatnya dan bersama rakyatnya membangun Indonesia dengan ikhlas dan tulus. Inilah yang bikin para pelacur politik yang dulunya merasa penting, merasa paling didengar, merasa punya akses penting ke istana, merasa tergeser posisinya, marah besar. Mereka kecewa kepada Bapak Jokowi karena mereka yang sudah menjadi barang rongsokan itu tidak lagi dipakai dalam tim kerja Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi tidak memakai mereka lagi? Logikanya begini, bagaimana mungkin Pak Jokowi mau pakai mereka jika mereka terus berperilaku seperti sampah, berperilaku seperti pelacur? Jokowi tidak mungkin memakai barang-barang rongsokan untuk membangun bangsa Indonesia. Tidak mungkin. Jangankan mau memakai mereka untuk bekerja, mendengar pun Pak Jokowi nggak sudi. Buat apa mendengar suara sampah? Sudah tahu tidak didengar dan tidak dipakai, para pelacur politik ini bukannya berusaha merefleksikan diri, berkaca diri, mereka malah jual diri, mendegradasikan harga dirinya supaya bisa didengar. Padahal Indonesia sudah muak dengan suara mereka. Kecewanya mereka bukan disalurkan dengan refleksi diri, tapi justru dikemas dan dibungkus dengan satir murahan, serta dirayakan oleh sekumpulan manusia-manusia rongsokan untuk dijadikan konten dan dijadikan komoditas propaganda dan fitnah. Mereka berpikir, Ketika mereka semakin keras menyerang Jokowi, maka mereka makin cerdas dan makin hebat. Terlebih, dengan tololnya juga, beberapa media masih memberi ruang kepada mereka untuk berdiskusi. Media konyol. Padahal, kenyataannya, semakin mereka berteriak keras, maka makin terlihat jelas betapa kosongnya substansi yang mereka bawa. Kalau mau jujur, sebenarnya apa sih yang mereka ributkan? Bahwa Pak Jokowi bukan manusia sempurna? Tentu saja, karena Jokowi bukan nabi. Tapi coba bandingkan dengan data di lapangan. Jalan tol yang dulu masih jadi impian, sekarang sudah jelas terpampang di Google Maps. Bandara, pelabuhan, bendungan, saluran irigasi, program infrastruktur lainnya, dana desa, digitalisasi UMKM, reformasi pertambangan, reformasi pertanian, semua itu bukan mimpi bro, itu kenyataan. Kenyataan yang bahkan sudah kita nikmati bersama manfaatnya. Bahkan para pelacur politik pun sudah pasti ikut merasakan. Bukan begitu cur? Itu semua kerja Jokowi bro, tapi walaupun begitu, tetap saja masih ada yang ngomel, ada yang nyinyir, yang bilang itu adalah hanya pencitraan Jokowi. Kalian bebas mau bicara itu sebagai pencitraan. Dan di sini saya sekalian tambahkan bahwa itulah bentuk citra Jokowi sesungguhnya. Citra Jokowi yang telah berhasil membangun jalan di seluruh pelosok negeri. Citra Jokowi yang telah berhasil membuat Papua terang benderang. Citra Jokowi yang sudah berhasil membuat lahan mati di Kapuas menjadi lahan produktif bagi petani. Pertanyaan besarnya adalah, tunjukkan kepada saya siapa pemimpin negeri ini yang bisa dan berani tulus ikhlas bekerja spektakuler seperti Jokowi.